warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu kewajiban, itu mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah semuanya, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kaum muslimin, umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha adalah salah satu di antara syiar-syiar Islam. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, sesungguhnya ia berangkat di dalam ketakwaan dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Itulah perintah-perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya ia berangkat dari ketakwaan dalam hatinya. Maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak peduli dengan syiar-syiar Allah, justru mereka malah membenci syiar-syiar Allah, maka ia jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah merayakan hari raya
Idul Adha. Di sana terdapat syiar-syiar Allah. Yang pertama adalah mendirikan salat Idul Adha secara berjamaah. Ini syiar kaum muslimin. Dan di sana juga terdapat penyembelihan kurban. Ini adalah syiar di antara kaum muslimin. Oleh karena para ulama, mereka membahas di dalam berkurban. Mereka mengatakan bahwasanya kurban adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama ini. Bahkan mereka berbeda pendapat dalam hukum berkurban. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan, sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi kita mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr", apabila telah masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa min syi'arihi wa basharihi, maka janganlah ia mencukur rambutnya dan mencukur sesuatu dari kulitnya. Hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai dalil bahwasanya berkurban hukumnya sunnah akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena kita mengatakan apabila telah masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan siapa di antara kalian yang ingin berkurban, Nabi mengatakan di sini, wa arada ahadukum an yudhi, kalimat wa arada ahadukum, salah seorang dari kalian ingin berkurban, kalimat ingin berkurban ini maksudnya adalah anjuran. Siapa yang ingin berkurban maka silakan berkurban, maka siapa yang tidak berkurban maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya para ulama sebagai berpendapat bahwasanya berkurban hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, bagi mereka yang memiliki harta. Para ulama yang berpendapat bahwasanya berkurban hukumnya wajib, yang membawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar", maka dirikanlah salat dan berkurbanlah karena untuk Rabbmu. Allah Taala menggandengkan antara perintah salat dengan perintah berkurban. Ini menunjukkan bahwa kurban adalah perkara yang wajib, sebagaimana salat adalah perkara yang wajib. Kan Allah katakan, "Fashalli li rabbika wanhar", dirikanlah salat dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dan kita menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki kelapangan, ia tidak mau berkurban. Nabi mengecamnya, Nabi melarangnya untuk mendirikan salat bersamanya, yaitu dalam salat Idul Adha. Nabi kita mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi", barang siapa yang memiliki kelapangan, yang memiliki rezeki dilapangkan oleh Allah hartanya, yang mampu berkurban, walam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat salat kami, janganlah dia ikut salat bersama kami dalam merayakan Idul Adha. Bagi mereka orang-orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau berkurban, sedangkan dia dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat. Terlepas dari ikhtilaf para ulama, mari para jemaah yang memiliki harta, yang memiliki kelapangan hartanya, marilah berkurban. Marilah berkurban karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan syiar-syiar Allah, menampakkan syiar-syiar Allah. Berkurban serta menulis bekal itu pada bulan Dzulhijjah. Sehingga inilah pendapat yang paling kuat di antara ulama, bahwasanya berkurban hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Ketika seorang muslim mereka ingin berkurban, maka perhatikanlah di dalam syarat-syaratnya. Karena berkurban memiliki syarat-syarat sebagaimana salat
syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Seseorang ketika mendirikan sholat tidak terpenuhi syaratnya, tidak bersuci, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga seorang muslim ketika ingin berkurban tidak memenuhi syaratnya, maka tidak sah kurbannya. Dan para ulama menegaskan kepada kita syarat yang pertama, bahwasanya berkurban hendaknya dari binatang ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaknya mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Hari apa itu? Tanggal 1 sampai hari tasyrik. Disyariatkan bagi kaum muslimin berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Tidak mengapa ada satu ya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini disunahkan mulai tanggal 1 dan berakhir di hari-hari tasyrik tanggal 13. Allah Taala memerintahkan kepada kita berzikir kepada Allah ala ma razaqahu min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang apakah yang disyariatkan dalam agama kita? Para ulama menjelaskan kepada kita. Yang pertama adalah al-ibil, yang kedua al-baqar, yang ketiga al-ghanam. Inilah binatang yang harus dikurbankan. Maka barang siapa yang berkurban bukan dari jenis 3 hewan ini, maka tidak sah kurbannya. Walaupun dia berkurban dengan kuda yang harganya mahal sekalipun, walaupun dia berkurban dengan kijang, dengan rusa yang begitu indah dan cantik dan mahal sekalipun, tidak sah kurbannya. Apalagi seekor ayam atau telur, lebih tidak sah lagi. Karena berkurban memiliki syarat-syarat. Dan syarat yang pertama adalah binatang ternak, yaitu daripada onta, sapi, dan juga kambing. Adapun kerbau dimasukkan ke dalam kelompok sapi, maka tidak mengapa yang berkurban dengan kerbau. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seseorang ketika yang berkurban, maka hendaknya binatang ternak tersebut mencapai umurnya. Seseorang ketika ingin memilih binatang kurban, perhatikan umurnya. Jika dia binatangnya onta, maka umurnya minimal 5 tahun. Tidak boleh seseorang berkorban dengan onta umurnya di bawah 5 tahun, maka tidak sah kurbannya. Ada sapi, umurnya minimal 2 tahun. Seseorang yang berkorban dengan sapi, perhatikan umur sapi. Apakah sudah mencapai umurnya atau belum? Sudah mencapai 2 tahun atau belum? Jika baru 1 tahun, maka tidak sah kurban sapi. Ada kambing, ada 2 jenis. Jika itu kambingnya kambing Jawa yang bulunya mulus, maka minimal usianya 1 tahun. Jika dia kambingnya kambing gimbal atau domba yang bulunya gimbal atau ikan, maka minimal usianya 6 bulan. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Nabi kita mengatakan, la tadba'u illa muslimnah, janganlah kalian menyembelih binatang kurban illa muslimnah, kecuali telah cukup usianya. Nabi kita memerintahkan kepada kita, melarang kepada kita untuk berkurban dengan binatang yang belum sampai usianya. Dan itulah usia yang telah dijelaskan para ulama. Jika dia unta minimal 5 tahun, jika dia sapi minimal 2 tahun, jika dia kambing, jika kambingnya kambing Jawa minimal 10 tahun, jika kambingnya kambing gimbal atau domba minimal 2 tahun. Ini syarat yang kedua, perhatikan umurnya. Syarat yang ketiga adalah selamat daripada cacat. Tidak memiliki cacat di dalam hewan kurban tersebut. Ada 4 cacat yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikurbankan.
Cacat yang pertama yaitu buta, benar-benar buta. Cacat yang kedua, pincang, benar-benar pincang. Cacat yang ketiga, sakit, benar-benar sakit. Cacat yang keempat, kurus, lagi tidak memiliki sumsum, maka ini tidak sah, tidak boleh untuk dikurbankan. Maka perhatikanlah para jemaah yang memiliki kelapangan rezeki, yang ingin berkurban, perhatikanlah syarat-syaratnya. Inilah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat di dalam berkurban adalah seseorang ketika menyembelih, ketika berkurban itu pada waktu sembelihannya. Kapan waktu sembelihan dalam kurban? Menyembelih dalam kurban itu waktunya setelah mendirikan salat Idul Adha. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika di hari tasyrik, itu tanggal 13 Dzulhijjah, ini berakhirnya. Maka barang siapa yang berkurban, yang menyembelih binatang kurban sebelum hari raya Idul Adha, walaupun di subuh hari, di pagi hari jam 6 yang menyembelih, itu untuk panitia yang mereka mengadakan acara kurban untuk makan-makan, maka itu bukan dianggap sebagai kurban. Maka tidak boleh panitia ketika memotong hewan mengambil dari binatang kurban untuk makan-makan, panitia tidak boleh. Itu adalah hal biasa. Nabi kita mengatakan, man dhabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama yadbahu li nafsi, maka sesungguhnya dia menyembelih hanya untuk dirinya saja. Maksudnya itu daging biasa. Wa man dhabaha ba'da sholat, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, maka sungguhlah sempurna penyembelihannya dan ia telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Hadis ini belajar bisa. Maka perhatikanlah waktu dalam berkorban, dalam penyembelihannya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kelima yang terakhir di dalam berkorban adalah an-niyatu, menghadirkan niat. Ketika seseorang ingin berkorban, maka hadirkanlah niat semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketahuilah bahwasanya berkorban, ibadah kurban itu bukan hanya pada agama Islam saja, tetapi ada pada agama-agama selain agama Islam. Lihatlah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang selain agama Islam, mereka juga memiliki ibadah kurban. Mereka menyembelih untuk patung-patung mereka, mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka dalam rangka takarrub, mendekatkan dirinya kepada jin-jin mereka. Maka haram, tidak boleh menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk penghuni gunung, untuk penghuni pantai selatan, untuk penghuni kuburan, untuk penghuni yang lain-lainnya. Haram. Bukankah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin? Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin. Ini akidah seorang muslim. Berkurban menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk penghuni pantai selatan, gunung, laut dan sebagainya. Aku berkata astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara syarat-syarat sahnya dalam berkurban. Yang pertama, hendaknya dia berkurban yaitu dari binatang ternak berupa unta, sapi atau kambing. Yang kedua, seseorang ketika berkurban yaitu hendaknya usianya sudah mencukupi
usia binatang ternaknya. Yang ketiga, seseorang ketika ingin berkurban, maka hendaknya binatangnya tidak cacat di dalamnya. Yang keempat, seseorang ketika berkurban, hendaknya ia menyembelih di waktu penyembelihan. Yang kelima, seseorang ketika berkurban, itu hendaknya dia menghadirkan niat dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara disyariatkannya berkurban itu terdapat hikmah yang sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang kedua, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran di dalam sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban di sana ada kesabaran, ada hikmah kesabaran. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, Allah Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di malam hari. Aku bermimpi, inni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Ya, ini seorang bapak yang bijak. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, ia kompromikan terlebih dahulu dengan anaknya. Tidak langsung dia bertindak semena-mena,